Selamat pagi teman-teman, apa kabarnya hari ini? Mungkin kita lagi gak baik-baik aja, atau mungkin kita masih senang-senang aja di tengah keadaan yang ada, dimana rasanya berita buruk itu udah berbaris, tinggal giliran gitu kapan kita dengar beritanya. Tapi teman-teman, di tengah keadaan seperti ini, kita bisa ada sebagaimana kita ada saat ini, itu gak lebih cuma karena anugerahnya dan kasihnya yang tiap hari baru untuk kita, untuk bisa menghadapi hari-hari kita. Mari teman-teman, dengan hati penuh syukur, kita mau datang ke hadapannya. Kita mau mengambil waktu teduh sejenak, saat teduh. Mazmur 103 ayat 1-2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mari teman-teman, kita mau memuji Tuhan kita. Kita mau bersyukur atas anugerahnya yang besar bagi kita. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku.
Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang datang pada hari ini untuk bersyukur atas kasih-Mu yang melimpah bagi kami, atas anugerah-Mu yang tak pernah habis di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami datang untuk beribadah kepadamu. Kami berdoa agar setiap puji-pujian yang kami naikkan dapat kiranya berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, kalau teman-teman dengar ada telepon di HP, apakah bakal langsung diangkat? Kalau aku, seringkali aku nggak langsung angkat. Malah seringkali aku lebih suka di chat daripada di telepon. Jadi kalau di telepon, bakal diabaikan gitu aja, atau tunggu sampai dia mati sendiri gitu. Tapi beda, kalau telepon itu penting. Atau lebih lagi, kalau misalnya telepon itu adalah telepon yang aku harapin gitu. Kayak pengen dapet telepon itu bakal langsung diangkat, nggak nunggu, langsung diangkat. Nah teman-teman, udah berapa kali kita mengabaikan telepon dari Tuhan? Setiap kali kita akan berbuat dosa, notif telepon dari Tuhan itu udah selalu berdering gitu di HP kita. Tapi kita abaikan gitu aja, atau malah kita tunggu sampai mati sendiri. Telepon dari Tuhan itu jadi salah satu telepon yang nggak penting dan nggak kita harapkan sama sekali. Nah mari teman-teman, kita mau mendengar suara Tuhan yang menelpon kita itu, memanggil kita kembali kepadanya, dan tidak lagi melakukan dosa. Mari teman-teman, kita gunakan waktu ini untuk mengakui semua dosa kita. Mari teman-teman yang udah siap, kita mau naikkan pujian ini. Oh, for the wonderful love He has promised for you and for me. Though we have sinned, He has mercy and pardon for you and for me. Come home, come home, come home. Ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, oh sinner, come home, come home, come home, come home, come home. Ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, oh sinner, come home. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri dan dengarkanlah berita anugerah ini. Efesus 2 ayat 8. Sebab
diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Benar teman-teman, keselamatan yang kita terima hanya anugerah dari Dia, dan karena diberikan kepada kita, mari kita mau merasakan dan melihat betapa baiknya Tuhan kita itu, dan kita mau bersyukur untuk itu. Kecaplah dan lihatlah. Bagi Tuhan. Teman-teman, firman Tuhan hari ini mengambil tema Grace to Stay. Untuk kita bisa ada di komunitas seperti ini, kita masih bisa beribadah bersama, masih bisa saling menyapa, dan kita masih bisa melayani. Itu semua hanya karena anugerahnya, bukan karena kelebihan kita, bukan juga karena kebaikan kita. Kita dipilih oleh Tuhan, tapi semua hanya karena anugerahnya. Mari kita bawakan pujian ini. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku,
Selamat pagi teman-teman, mari kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh kembali datang ke hadapan-Mu, beribadah, bersekutu bersama-sama dengan Engkau dan bersama dengan teman-teman yang seiman lewat online. Kami bersyukur Tuhan, sekalipun online, kami masih bisa diberikan kesempatan untuk bersekutu bersama. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu lewat khotbah, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan masuk pada Efesus pasal yang keempat ayat 3 sampai 6. Kalau minggu lalu udah dibahas Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 3 ya. 1, 2 dah gitu ya. Nah, hari ini adalah kelanjutan daripada apa yang minggu lalu kalian dengar, apa yang minggu lalu kalian pelajari yang dibawakan oleh Ko Febri. Teman-teman, kalian pasti pernah dengar satu istilah ya, atau satu slogan atau apapun itu namanya yang sering banget bunyi, yaitu apa? Unity in diversity. Kalian pasti sering dengar ya. Itu artinya apa? Kesatuan di dalam keragaman. Nah, teman-teman, kalau menurut teman-teman ya, kesatuan di dalam keragaman itu ya, apakah berarti kamu mesti menjadi seragam? Enggak. Kesatuan di dalam keragaman artinya ya, di dalam berbagai keragaman yang ada, di dalam berbagai perbedaan yang ada, kamu ada di dalam satu kesatuan. Ya, ada di dalam satu tim. Kalau kita ada di tim bola misalnya ya, sekarang lagi Piala Eropa ya, Piala Eropa betul? Iya, di dalam Piala Eropa itu ada pertandingan yang dilakukan oleh tim-tim dari berbagai negara itu. Nah, di dalam setiap tim bola itu, teman-teman, ada berapa orang yang main bola di lapangan itu? 11 ya. 11 orang itu kan mereka beda-beda fungsinya. Iya bukan? Ada yang jadi kiper, striker, apalagi tuh, banyak deh ya istilahnya. Lalu nggak begitu hafal sih dengan bola punya pemain-pemain, tetapi lalu tahu kira-kira ya itu tuh tadi ya, striker lah, kiper lah, apalagi nggak ngerti ya. Nah, mereka itu punya fungsi yang berbeda ya, punya peran yang berbeda, tetapi mereka ada di dalam satu kesatuan di dalam sebuah tim. Nah, itu yang dimaksud dengan kesatuan di dalam keragaman. Nah, teman-teman, kesatuan di dalam keragaman itu bukan seragam ya. Tuhan memang memberikan kita ya berbagai perbedaan. Untuk apa? Untuk kita dapat memaksimalkan perbedaan-perbedaan yang kita miliki. Ya, di dalam saling apa? Saling membangun, saling mendorong, saling menguatkan, saling meneguhkan. Ya, itu maksudnya. Jadi di dalam satu tim, di dalam satu kesatuan, kita bisa lakukan yang terbaik bagi orang lain sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan pada kita. Nah, hari ini kita punya tema adalah Grace to Stay. Grace to Stay, ya, anugerah untuk bisa tinggal. Ya, maksudnya apa? Stay-nya kita setiap hari langsung bunyiin, ya, di grup kita ya. Stay ya, di situ maksudnya apa? Stay itu akronim dari Stand Together as Yours. Teman-teman, dua artian di situ. Stand together as yours artinya kita berdiri bersama-sama ya sebagai miliknya Tuhan, dan kita juga berdiri bersama-sama ya, bersekutu bersama-sama sebagai milik dari saudara seiman yang ada di dalam Glory Generation, dan pada umumnya ada di GKBJ Jemaat Samanhudi, karena kita bagian dari anggota keluarga GKBJ Jemaat Samanhudi. Itu maksudnya teman-teman. Nah, kenapa perlu anugerah
untuk kita bisa stay, untuk kita bisa stand together. Ya, teman-teman, stand together itu gak akan mampu kita lakukan kalau kita mengandalkan kekuatan, kemampuan daripada diri kita sendiri. Gak akan mampu. Kenapa? Karena kita gak punya kapasitas yang sebegitu besar ya untuk bisa menerima orang lain, memaklumi orang lain, mengerti orang lain, gak punya. Nah, untuk kita bisa punya itu, kita butuh anugerah dan pertolongan Tuhan. Untuk itu, maka dengan jelas sekali dikatakan ya bahwa ya di ayat 1 ya, kita lihat dulu ya, pasal 4 ayat 1 ya. Paulus berkata, aku menasehati kamu, aku orang yang dipenjara karena Tuhan, supaya kamu hidup sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Nah, teman-teman, kalau kita dinasehatin untuk bisa hidup berpadanan dengan panggilan itu, artinya apa? Pada waktu kita mau dijadiin satu tim, pada waktu kita mau disatukan, ya, itu inisiatif datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang berinisiatif untuk itu, artinya siapa yang mampu membuat kita akhirnya disatukan? Jelas sekali, Tuhan sendiri. Ya, maka kalau kita udah diminta, udah diperintahkan untuk bersatu, ya kita boleh nggak sih bilang, saya nggak mau, saya nggak suka kalau digituin. Nggak bisa. Kenapa? Karena Tuhan berencana terhadap diri kita, dan di dalam setiap rencana yang Tuhan siapkan buat diri kita itu ada maksud dan tujuan tertentu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan kepada kita dan untuk membuat kita, menjadikan kita makin serupa dengan Dia. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat ya, Efesus pasal 4 ayat 3 sampai 6. Sebagaimana nats kita hari ini, ya. Kita baca ya dari Efesus pasal 4 ayat 3 sampai 6-nya. Nah, buka Alkitab kalian supaya kalian bisa mengikuti apa yang saya baca ya. Di sini dikatakan di ayat 3, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Teman-teman, kecuali kita memang gak bisa bilang gak mau Tuhan aku disatukan di dalam keragaman yang ada, kecuali kita gak bisa mengatakan itu. Karena apa? Karena Tuhan seperti tadi ya punya rencana terhadap kita di dalam kesatuan itu, supaya kita bisa memberikan kontribusi ya bagi pekerjaan Tuhan. Nah, kecuali kita dipanggil untuk itu, kita juga diminta untuk memelihara kesatuan itu. Karena kesatuan kalau nggak dipelihara ya, maka pasti akan terjadi kehancuran. Kayak tadi, balik lagi ke tim bola. Kalau satu orang di dalam tim itu nggak mau ya ikutan role yang ada di dalam tim itu, apa yang bakal terjadi? Tim itu nggak bakalan solid, tim itu nggak bakalan bagus, tim itu nggak bakalan menjadi tim yang menjadi unggulan, iya kan? Nah, gimana caranya? Kita udah mau nih, ya, tetapi gimana caranya kita pelihara hal itu? Teman-teman, mari kita lihat ya. Cara kita memelihara hal itu terwujudnya gimana? Iya kan, terwujudnya seperti ini. Ya, kita lihat di ayatnya yang ketiga. Ya, di ayat yang ketiga. Di sini dikatakan, ya, kalau kita
punya satu dasar yang sama, yaitu apa? Ulangi lagi ya. Satu dasar yang sama yaitu apa? Yaitu satu tubuh, ya, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Kalau kita mau memelihara persatuan itu, kita mesti punya hal ini, yaitu apa? Punya satu yang ada di dalam tadi ayat keempat, kelima, keenam, ya, yang tadi barusan lo bacain. Kalau kita nggak punya yang satu itu, yaitu satu Allah dan Bapa dari semua, satu pengharapan dan satu roh, maka kita nggak bisa dipersatukan. Ya kan? Nah, yang pertama, untuk kita bisa memelihara kesatuan, kita mesti ada di dalam satu roh, satu pengharapan, satu Allah dan Bapa dari semuanya. Yang kedua, teman-teman, apa yang mesti kita kerjakan supaya ya kita bisa tetap ada di dalam satu kesatuan? Yang kedua ya, kita lihat ya teman-teman, hal yang kedua yang mesti kita punya adalah, kita lihat ya di ayatnya yang kedua, ayat yang kedua ya. Di ayat yang kedua di Efesus pasal 4 dikatakan begini, hal yang kedua, kalau kamu mau memelihara kesatuan, hendaklah kamu selalu rendah hati, ya, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Teman-teman, hal kedua yang mesti kita miliki untuk kita bisa memelihara kesatuan itu adalah gimana? Kita mesti menunjukkan selalu loh ya, ada kata selalu di dalam ayat itu. Selalu ya memiliki dan menunjukkan kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Itu ketiga hal itu merupakan apa? Merupakan wujud daripada kasih. Jadi kalau kita mau memelihara kesatuan, kita mesti punya kerendahan hati, kita mesti punya kelemah lembutan, kita mesti punya kesabaran, ya. Dengan kesimpulan, jika kita punya tiga hal yang tadi, artinya kita sedang menyatakan kasih satu terhadap yang lain. Teman-teman, mudah nggak melakukan itu? Mudah nggak? Kamu pasti akan jawab dengan pasti banget. Nggak mudah, nggak gampang, susah banget tahu. Iya tahu, emang susah banget. Tetapi mari sekarang kita lihat, apa sih yang menjadi kendala sampai kita susah melakukan hal itu? Apa? Iya kan? Apa susahnya? Nah, kita jawab ya pertanyaan tadi ya. Yang menjadi kendala untuk kita susah untuk melakukan kedua hal tadi, punya satu kesatuan, yaitu satu roh, satu pengharapan, satu Allah dan Bapa dari semua. Ya, yang kedua, susah memiliki kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Susah. Kenapa? Nah, kita lihat kenapa alasannya. Nah, teman-teman, susah karena kita ini ya gak mau melihat kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai bentuk sesuatu yang berharga banget buat kita. Kasih Tuhan itu kita gak mau lihat sebagai itu. Kita take it for granted. Kalau gue pintar itu memang karena gue bisa. Kalau gue hebat itu memang karena gue bisa. Kalau gue cakep itu memang karena gue. Kalau gue ganteng itu memang karena gue. Jangan salah lu. Itu bukan karena lu. Tetapi itu semua hanya karena anugerah. Ya. Jadi yang menghalangi lu bisa bersatu. Ya. Mau disatukan itu cuma satu. Ya, karena apa? Karena kita tidak menghargai kasih Tuhan pada kita. Kita take it for granted kasih itu.
Dan kita merasa jika semua kita bisa, jika semua kita mampu, itu semua karena kita. Salah. Ya, itu kendala yang membuat kita akhirnya gak bisa disatuin. Gak mau menjadi satu. Iya kan? Nah, teman-teman, kalau kita udah tahu kendalanya, terus kita mau ngapain? Ya kan? Kalau kita udah tahu nih, kendalanya kayak gitu, terus kita maunya bagaimana? Coba kamu yang jawab. Wah, ya jelas lah, kita mau berubah lah. Ya, kita gak mau kayak gitu lagi lah. Kita tahu lah, gak boleh take it for granted lah. Ya kan? Oke, bener. Bertobat, lalu berbalik dari apa yang dulu pernah dikerjain, ya, untuk mengerjakan apa yang harusnya dikerjain. Itu benar banget. Ya, tapi bentuk konkretnya apa? Untuk kamu benar-benar menyatakan hal itu, bentuk konkretnya apa? Bentuk konkretnya adalah melakukan apa yang dituliskan di Efesus pasal 4 ayat 2 tadi. Yaitu apa? Kamu hendaklah selalu rendah hati. Kamu hendaklah selalu lemah lembut. Kamu hendaklah selalu penuh kesabaran. Ya. Dengan kata lain, tunjukkanlah kasih kamu, ya, dengan wujud yang nyata, yaitu apa? Saling membantu. Itu yang ditulis di ayat 2. Itu bentuk konkret ya teman-teman. Jika kita tahu, kita harus, ya, lalu kita mau mengerjakan apa yang kita harus, tapi kita nggak tahu bentuk konkretnya apa. Ini dikasih tahu. Bentuk konkretnya adalah rendah hatilah selalu, lemah lembutlah selalu, sabarlah selalu. Jika kamu melakukan itu, maka kasih di dalam dirimu diwujud nyatakan. Ya kan? Dengan saling membantu. Ya kan? Nah, teman-teman, kalau kita udah tahu sekarang semua muanya, ya kan? Kita udah ngerti semua muanya. Balik lagi ke diri kita. Kita mau nggak ngerjain apa yang kita tahu? Kita mau nggak melakukan apa yang kita tahu? Stand together as yours. Itu butuh anugerah. Ya, udah kelihatan kan sekarang? Saya mau memelihara kesatuan. Saya tahu gak mudah, tetapi saya tahu ada kasih dan anugerah Tuhan yang akan memampukan saya. Saya sekarang juga jadi ngerti wujud nyata daripada memelihara kesatuan itu harus bagaimana. Ya kan? Sekarang saya bersedia untuk stand together as yours. Ya. Dengan apa? Dengan saya menjadi rendah hati, dengan saya menjadi lemah lembut, dengan saya menjadi sabar, sehingga kasih saya bisa saya wujud nyatakan. Ya, bentuk wujud nyatanya itu saya saling membantu. Saya tahu saya mau, tetapi teman-teman, kamu nggak akan mampu ngerjain itu kalau kamu tidak menundukkan diri kamu. Ya, mau nggak berarti pasti bisa. Enggak. Mau adalah komitmen kamu untuk, ya, menjawab panggilan Tuhan tadi. Tetapi untuk mewujud nyatakannya, kamu perlu anugerah Tuhan. Di dalam hal apa? Di dalam penundukan diri kamu untuk mentaati semua aturan main di dalam panggilan itu. Nah, sekarang ada satu hal yang baru lagi yang harus kamu komitmenkan, yaitu apa?
bersedia untuk ditundukkan oleh Tuhan, menundukkan diri di hadapan Tuhan, agar apa? Agar hidup kamu sepenuh-penuhnya ya ditaruh di dalam kedaulatannya Tuhan, ditaruh di dalam otoritasnya Tuhan, sehingga tidak ada sedikit pun ya keputusan di dalam hidupmu yang kamu ambil berdasarkan kemampuan kamu sendiri. Gak ada, karena kemampuan kamu itu juga asalnya dari Tuhan ya teman-teman. Jadi stay, untuk bisa stay ya, kamu harus menundukkan diri, membiarkan Tuhan berdaulat penuh di dalam hidupmu dan berotoritas penuh di dalam hidupmu. Bersedia ditundukkan? Kalau bersedia, Tuhan akan menolong. Tuhan akan menyertai kamu untuk mampu melakukannya. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah mendengar tentang kami butuh anugerah Tuhan untuk kami bisa stand together as yours, yaitu kami bisa saling berdiri bersama-sama ya, sebagai saudara seiman di dalam Glory Generation dan sebagai anggota keluarga GKBJ Samanhudi. Tuhan, kami mendengar itu dan kami mengerti akan hal itu. Saat ini kami ditantang untuk berkomitmen untuk bisa melakukan itu. Kami tahu di dalam memenuhi tantangan itu ada hal-hal yang memang harus kami kerjakan. Kami bersedia mengerjakannya Tuhan. Dan di dalam kami mengerjakan hal itu, kami juga ditantang untuk kami bisa membiarkan Engkau berdaulat penuh di dalam hidup kami, berotoritas penuh di dalam hidup kami. Itu berarti kami harus menundukkan diri kami penuh di dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan, kami juga mau. Untuk itu kami mohon Engkau kiranya yang menolong kami, meneguhkan kami, memimpin kami, untuk kami bisa melangkah di dalam kepastian memenuhi panggilan Tuhan itu. Untuk tinggal di dalam anugerah Tuhan, bersatu dengan saudara seiman di dalam keragaman yang ada. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau mendengar doa kami, mengerti isi doa kami, dan pasti menjawab doa kami sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Lasa Vivi untuk pemberitaan firman-Nya. Saat ini kita mau memberikan persembahan kita. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang ada atau bisa scan QR Code yang ada di layar. Nah, untuk teman-teman yang belum punya nomor rekening, persembahan boleh dititipkan ke orang tua masing-masing. Untuk persembahan Glory Generation, boleh ditambahkan angka 01 di ujung jumlahnya. Nah, teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin mempersembahkan yang terbaik hanya untuk-Mu saja Tuhan. Biarlah semua persembahan yang kami persembahkan ini bisa digunakan untuk pekerjaan-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, mengundang teman-teman lagi untuk ikut kita setiap minggu pertama dan minggu ketiga di hari Sabtu. Kita ada Dig and Pray. Nah, untuk di minggu keempat, setiap minggu keempat hari Minggu, itu kita ada fellowship. Nah, terus teman-teman, supaya kita bisa lebih mengenal teman-teman lagi yang ikut ibadah sama kita nih, teman-teman boleh scan QR yang ada atau klik link untuk kasih tahu kita kalau teman-teman ada di sini ibadah bareng-bareng dengan kita. Nah, saat ini kita juga mau berdoa untuk satu pokok doa syafaat. Kita mau berdoa untuk kesehatan
kesehatan mental setiap kita yang sedang dalam keadaan PPKM saat ini, agar semua rakyat Indonesia yang sedang mengalami PPKM di rumah itu bisa menggunakan waktu untuk hal-hal yang produktif, bisa mencari hiburan di rumah atau bekerja di rumah dengan efektif, dan tidak terus-menerus cemas ataupun khawatir mengenai pandemi ini. Tapi kita juga berdoa agar setiap orang tidak menjadi lengah dan tetap bisa menaati setiap protokol kesehatan yang ada. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini berdoa Tuhan untuk keadaan PPKM yang ada, di mana semua orang harus di rumah, yang mungkin bosan ataupun cemas melihat keadaan pandemi yang ada di Indonesia. Tuhan, kita berdoa agar setiap kita diberikan penghiburan, diberikan kekuatan, dan kita bisa menggunakan hari-hari kita dengan produktif, agar kita tidak menjadi depresif atau malah cemas terlalu berlebihan, tetapi tidak juga menjadi lengah, dan bisa terus menaati protokol kesehatan yang ada, semua peraturan-peraturan yang sudah diberikan, agar bisa terus ditaati dan vaksinasi juga bisa berjalan dengan lebih baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saat ini mari kita mengikrarkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita kembalikan segala puji, hormat, dan syukur kita kepada Dia. Mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih kalau kami berkesempatan untuk mendengar firman-Mu lewat khotbah yang barusan disampaikan. Kami tahu Tuhan, Engkau mau kami bersatu di dalam keragaman kami. Tidak mudah kami melakukan itu karena dengan keragaman yang ada, jelaslah kami akan merasa kami mungkin lebih tidak mampu. Kami mungkin berasa kami lebih mampu. Banyak berbagai perasaan itu ada. Tetapi dari apa yang kami dengar, kami tahu bahwa kami butuh anugerah untuk kami bisa disatukan. Nah, di dalam anugerah itulah Tuhan juga mau kami tidak menerimanya sebagai sesuatu yang sepertinya layak, tetapi Tuhan mau kami mengupayakan anugerah yang Tuhan berikan itu agar bisa dimaksimalkan oleh kami, ya, diwujud nyatakan oleh kami di dalam bentuk yang Tuhan mau juga, yaitu apa? Kami bisa rendah hati, kami bisa lemah lembut, kami bisa sabar, sehingga kasih kami dapat ditunjukkan lewat perbuatan kami, yaitu saling membantu. Tuhan, biarlah kami setelah mendengar hal ini, kami mau melakukannya. Dan kami tahu Tuhan, di saat kami mau melakukannya, ada juga kendala yang kami hadapin. Tetapi di situ juga Tuhan udah kasih tahu, ya, bahwa Roh Kudus akan menolong kami
untuk kami mampu melakukannya jika kami mau menundukkan diri kami, membiarkan Tuhan yang berdaulat dan berotoritas di dalam hidup kami. Sehingga kami tidak lagi menggunakan apa yang menjadi kemampuan kami sendiri, kecakapan kami sendiri di dalam mewujud nyatakan panggilan Tuhan itu di dalam hidup kami. Tuhan, kami mau untuk itu. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk mewujud nyatakan apa yang kami mau tersebut. Oleh karena itu teman-teman, saat ini mari kita terima berkat dari Tuhan, agar pada saat kita berpisah satu dengan yang lain dan kita kembali ke dalam kehidupan kita sendiri, kita mampu mewujud nyatakan apa yang Tuhan kehendaki itu, yaitu dipersatukan di dalam keragaman, ya, dengan melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan untuk kita lakukan, yaitu kita merendahkan hati, kita lemah lembut, kita memiliki kesabaran senantiasa. Mari kita terima berkat Tuhan agar kita mampu melakukannya. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Allah Anak yaitu Yesus Kristus, kasih daripada Allah Roh Kudus, kiranya yang memampukan kita, menolong kita, meneguhkan kita untuk boleh mewujud nyatakan panggilan Tuhan terhadap hidup kita, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Ibadah selesai, teman-teman dipersilakan untuk saat teduh.